Oh, terima kasih. Tadi rencananya mau direkam di sini sih, tapi it's okay. Oke, em, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu yang di paket satu ya. Oke, so kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa teks yang digunakan untuk PPASPD kemarin. Yang pertama di sini ada conversation, di chat ya, di chat sini. Kemudian di sini ada review, kemudian ada juga announcement. And then there is recount text, kemudian procedure text, kemudian di sini ada labels, kemudian di sini ada infographic, ada juga naratif yang ya hampir setiap ASPD selalu ada ya untuk naratif, recount, kemudian infografik, hmm, kemudian di sini ada naratif, sorry, eh, naratif naratif ya, aduh Miss lupa istilahnya bentar ya. Ya intinya ada beberapa teks yang dia itu digunakan di PPSPD setiap tahunnya gitu, maupun ASPD-nya juga. Nah, yang sering berganti itu yang di bagian ini sih ya, conversation. Jadi dia bisa conversation-nya ada atau mungkin diganti sama notice, bisa juga diganti sama sign gitu. Oke, kita langsung bahas ke nomor satu. Oke, so number one, ini kalau kita lihat langsung di conversation-nya, this science project is killing me. Anyone figure out the photosynthesis experiment yet? Nope, my plants are just dying. Mine too. What kind of light are you guys using? Just a desk lamp. Is that wrong? Mr. Indra said sunlight is best. Oh, makes sense. I'll move mine outside. Good idea, me too. See you tomorrow with hopefully living plants. Oke, nah di sini dia si Emma ngasih tahu nih, this science project is killing me. Kayak ini membunuhku gitu, seolah-olah membunuh ya. Jadi project science ini membunuhku gitu. Tapi itu hanya kiasan saja ya. Oke, anyone figure out the photosynthesis experiment? Adakah yang mengetahui eh, atau mendapatkan apa ya, figure out, mengetahui lah ya intinya mengetahui eksperimen fotosintesis kayak gitu. Kemudian, nope, my plants are just dying. Enggak, tanamanku tanamanku mati gitu. Tanamanku mati. Mine too. Jadi ini tapi belum completely mati ya. Tapi dying di sini kayak sudah layu banget, sudah hampir mati seperti itu. Kemudian mine too, punyaku juga. What kind of light are you guys using? Jenis cahaya apa yang kalian pakai gitu? Just a desk lamp, is that wrong? Hanya apa lampu belajar, lampu meja gitu. Desk lamp itu desk itu kan apa namanya, meja gitu ya, meja belajar kalian gitu. Nah kemudian lampnya itu lampu, jadi lampu meja belajar gitu atau lampu meja. Nah, is that wrong? Apakah itu salah? Mr. Indra said sunlight is best. Nah, Pak Indra bilang kalau sunlight, cahaya matahari, itu yang terbaik. Nah, jadi sunlight itu bukan cuman merek cuci piring, guys, tapi itu adalah cahaya matahari gitu. Nah, sunlight itu cuman ngambil nama, ya sabun cuci piring itu cuman ambil nama dari kata ini gitu, bahwa ya gitulah, untuk nyuci piring itu bisa kinclong seperti sinar matahari kayak gitu. Oke, oh make sense. Oh, masuk akal. I'll move mine outside. Aku akan memindahkan punyaku ke luar. Oke, good idea. Ide yang bagus. Aku juga. See you tomorrow with hopefully living plants. Oke, jadi sampai jumpa besok dengan harapan tanamannya yang hidup kayak gitu. Oke, di sini untuk apa namanya, bahasa Inggrisnya nanti Miss akan tuliskan di akhir aja ya untuk mempersingkat. Jadi supaya kita nggak terlalu banyak memakan waktu juga. Jadi agak sedikit berbeda ya. Oke. Nah, langsung ke, jadi kita tahu ya di sini mereka bahas tentang project ya, project science mereka. Nah, project science mereka ini mereka kerjakan masing-masing nih karena
Kalau kalian lihat kan di sini Ali bilang kayak oh nggak punyaku yang seperti ini. Sarah punya dia gini juga sama kayak kondisi punya si Ali. Sedangkan si Emma bilang kalau oh kalau pakai ini salah nggak sih kayak gitu. Nah jadi ini memang pekerjaannya dilakukan masing-masing ya. Oke. Now number one. What will Sarah most likely do right away after the conversation? Jadi apa yang akan dilakukan Sarah right away secara langsung setelah conversation, setelah percakapan tersebut kayak gitu. Nah, yang pertama, buy a desk lamp, membeli lampu meja, lampu belajar. Apakah benar? Enggak ya. Tadi kalau misalkan kita lihat di sini apa yang terbaik? Yang terbaik adalah sunlight. Sunlight is the best. Jadi kita nggak menggunakan ini dong gitu. Jadi ini salah. Kemudian ask Mr. Indra for help. Meminta tolong Mr. Indra untuk bantuan ini juga tidak tepat. And then move her plants outside. Nah, ini benar ya, karena supaya mendapatkan apa? Cahaya matahari. Oke. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, and then kalau yang D gimana, Miss? Begin the experiment tomorrow. Melakukan eksperimennya besok kayak gitu. Padahal ini mereka sudah melakukan eksperimennya ya. Nah, jadi ini tidak tepat. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, next. Which of the following is most likely the context of conversation? Dari conversationnya ini apa? Oke, yang pertama, the students are preparing for science exam. Jadi para siswa itu preparing, menyiapkan untuk science exam, ujian IPA, ujian sains. Nah, kalau dilihat di sini tadi bukan bahas tentang ujian sains ya, tapi tentang eksperimen mereka gitu. Oke, jadi yang nomor satu nih, yang ada nomor satunya mana? Yang A dan B. Berarti kita eliminasi yang A dan B. Oke, and then number two, the students are working on a science project at home. Is that correct? Ya, benar ya. Mereka kan di sini bilang kalau dia menggunakan di sini just a desk lamp ini pasti di rumahnya gitu karena meja belajar lampu untuk meja belajar kan nggak mungkin ada di sekolah ya gitu jadi eh, bukan di sekolah gitu kemudian di sini pastinya karena masing-masing dilakukannya jadi merupakan project home gitu, project yang dilakukan di rumah. Oke, yang ada opsi duanya adalah yang C aja nih. Jadi otomatis jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, tapi kita perlu cek ulang juga ya untuk memastikan the students are working independently on a science project. Nah, jadi para siswa itu mengerjakan secara independen, secara mandiri pada science project-nya, pada tugas IPA-nya. Oke, benar ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, ini kita bisa cek juga langsung di yang sini ya. Kalau yang di sini bahas apa ya conversation-nya? Kalau kita lihat di sini, the solar system ini namanya kebetulan sama, cuman kayaknya pembahasannya berbeda ya. Oke, the solar system model is so big. Anyone finished yet? The solar system model. Jadi model solar system. Solar system itu tata surya. Is so big, sangat besar. Anyone finished yet? Adakah yang sudah selesai gitu? I finished, but my Saturn lost its rings. Aku sudah selesai, but my Saturn lost its ring. Tapi planet Saturnusku itu kehilangan cincin-cincinnya. They were made of paper. Yang cincin-cincin tersebut atau mereka ya, karena banyak, jadi kata gantinya adalah they. They were made of paper. Mereka terbuat dari kertas. Nah, terus yang kamu ya point of view-nya karena di sini yang balon yang warna hijau. I haven't started. What are you using for the planets? Aku belum mulai. Apa yang kamu gunakan untuk planetnya? Nah, Sarah bilang styrofoam balls, but they are a bit hard to paint. Dia pakai bola styrofoam, but they are a bit hard to paint. Tapi mereka sedikit agak sedikit susah untuk dicat gitu. Kemudian I used clay. It was easier to shape, but the rings, oh well, maybe I can use wire. Nah, aku menggunakan apa nih? Clay. Clay itu tanah liat.
Nah, it was easier to shape. Itu lebih mudah untuk dibentuk. Easier. Nah, kalau easier itu kata yang basicnya kalau mudah easy, kalau yang lebih mudah easier yang ini. Kemudian kalau yang paling mudah apa guys? Ada yang tahu kalau paling mudah itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau easy mudah, kalau easier lebih mudah. Kalau paling mudah apa ya? Ada yang tahu? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Easier. Jadi, apa nih? Easiest, yes. 100, wih, pada tahu nih. Oke, jadi easiest ya, itu merupakan degree of comparison. Degree of comparisonnya ada yang positif, easy as something, kemudian easier, itu lebih komparatifnya, kemudian superlatifnya yang easiest. Oke, good job everyone. Oke, jadi dia ngasih tahu nih, kalau misalkan clay itu lebih mudah dibentuk, gitu. But the rings, oh well. Maybe I can use wire. Oke, tapi cincinnya, hmm, baiklah, mungkin aku bisa menggunakan wire. Wire itu adalah kawat. Oke, kawat di sini, wire di sini bisa kawat, bisa juga kabel. Nah, tapi kalau di sini konteksnya sepertinya menggunakan kawat ya. Oke, kemudian what about the sun? It's so big. Bagaimana dengan mataharinya? Itu sangat besar. Nah, Sarah bilang, I'm using a big orange ball. I'll paint it yellow after this. Aku menggunakan a big orange ball. Jadi dia menggunakan bola besar berwarna oranye. Bola besar berwarna oranye. Kemudian dia bilang kalau I'll paint it yellow after this. Aku akan mengecatnya berwarna kuning setelah ini. Oke, next. The question, what will Sarah most likely do right away after the conversation? Oke, apa yang, bentar, bentar ya guys. Oke, what will Sarah most likely do right after the conversation? Ini sama ya pertanyaannya, tapi di sini konteksnya berbeda nih. Oke, jadi right away, langsung, apa yang langsung dilakukan si Sarah setelah conversation tersebut? Nah, paint her sun yellow, mewarnai, mewarnai mataharinya warna kuning atau mengecat mataharinya dengan warna kuning. Apakah benar? Benar ya, karena dia tadi langsung bilang kayak gitu. Langsung ada di conversation terakhir. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang lainnya gimana, Miss? Boleh kita cek dulu. Use clay to make the sun. Enggak ya, karena dia tadi kalau di sini yang ada nama Saranya itu dia menggunakan styrofoam balls. Dia menggunakan bola styrofoam. Kemudian use wire for the Saturn strings. Nah, ini yang menggunakan wire tadi siapa? Yang menggunakan wire adalah si Ali. Jadi bukan Sarah ya. Setelah setelah conversationnya selesai, kemudian begin the experiment tomorrow. Nah, ini sudah jelas kalau eksperimennya sedang berlangsung karena Sarah sudah bikin beberapa ya, beberapa planetnya termasuk yang si matahari. Tinggal dia cat aja. Oke, jadi the correct answer is A. Next, number two. What is the most likely context of this conversation? Oke, jadi konteks dari percakapannya ini apa nih? Oke, number one. The students are preparing for science exam. Ini kurang tepat ya. Tadi kita tahu dia bahas tentang project juga sama kayak yang di paket satu. Oke, and then berarti yang nomor satu kita eliminasi. Oke, yang ini juga salah nih guys. Yang A dan B karena dia ada nomor satu. And then number two, the students are working on science project at home. Benar ya? Dilakukannya di rumah. And then the students are working independently on a science project. Benar juga karena mereka di sini kelihatan juga ya dari conversation-nya sudah jelas mereka melakukannya sendiri-sendiri nih karena masing-masing orang beda. Ada yang belum selesai, ada yang belum mulai, ada yang kehilangan eh, cincin buat planetnya dan ada juga yang tinggal mewarnai atau mau mewarnai bola oranye gitu untuk sebagai mataharinya di solar system. Solar system adalah tata surya. Oke. And then jadi untuk yang ini
Jawabannya yang tepat adalah yang C. Yes. Yang C ya. Oke, karena kalau yang ini kenapa Miss? The students are experimenting in the school laboratory together. Di sini jelas mereka tidak melakukannya bersama-sama, tapi mereka melakukannya sendiri-sendiri masing-masing ya. Oke. Next, number 3. Kita balik lagi ke sini. Oke. The text is written to blah 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 Napoleon Electric Grill. Oke, kita coba cek dulu nih di teksnya ya. Review on Napoleon Travel Q Electric bla 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 Portable Electric Grill. Jadi ini adalah pemanggang listrik ya, pemanggang portable listrik gitu. Oke, I have had this grill for more than a year now. Aku udah punya pemanggang ini lebih dari 1 tahun sekarang. We use it at least once or twice a week. Kami, kami ya, we itu kami. We use it at least once or twice a week. Jadi kami menggunakannya paling enggak sekali ya, sekali itu once or twice a week. Sekali atau 2 kali dalam seminggu. And I really like it. Dan aku sangat menyukainya. Nah, ini adalah kesannya adalah dia suka nih, dia suka, oke. And then electric grilling elements are not as good as an open flame. However, I have had no problems cooking different foods. Oke, jadi electric grilling ini tadi itu nggak sebagus, not as good as. Nah, ini adalah komparatif, perbandingan yang positif, yang setara nih. Tapi dia ada negatifnya di depan, jadi nggak setara ya. Jadi tidak sebagus open flame, nggak sebagus apa namanya? Open flame itu api yang langsung kena api ya. Maksudnya jadi panggangan yang langsung kena api. Nah, akan tetapi, however, I have had no problem. Jadi aku nggak pernah memiliki masalah dalam memasak beberapa makanan yang berbeda gitu. I can cook steaks, chops, fish, and burger easily. Aku bisa memasak steak, chops ini mungkin potongan sayur ya. Kemudian fish ikan dan burger secara mudah. The cooking time is the same as with small tabletop gas grill. Nah, jadi ini dia bilang kalau cooking time-nya waktu dia memasaknya itu sama dengan menggunakan small tabletop gas grill. Jadi apa namanya? Grill yang dia menggunakan gas gitu deh intinya. Tapi dia small ukurannya. Then sometimes I think this little grill even cooks faster. Nah, dia bahkan eh, merasa bahwa pemanggang yang kecil ini itu bahkan memasak dengan lebih cepat nih, lebih cepat dia masaknya. Nah, sama kan ada degree of comparison lagi. Kalau faster itu lebih cepat, kalau sama cepatnya as fast as. Kalau paling cepat apa guys? Kira-kira di chat. Ayo, komen dong. Paling cepat apa? Iya, mantap. The fastest. Oke, sama kita sesuaikan sama yang ada di sini ya. Fast. Jadi the fastest. Oke, next. It's true, as several reviewers have noted, that the temperature reading never seems to go above 400. Jadi, dan juga benar nih, as several reviewers, seperti yang dikatakan beberapa, yang ditulis beberapa reviewer, itu bahwa atau pengulas ya, review kan ulasan ya, jadi yang pengulas ya, that the temperature reading never seems to go above 400. Jadi uh, pembaca temperaturnya itu nggak pernah melewati, never seems to go above itu di atas ya, tidak pernah pergi ke atas 400, tapi maksudnya bukan pergi beneran, tapi nggak melebihi 400 gitu. Nevertheless, everything cooks beautifully in just a few minutes per side and tastes great. Oke, meskipun begitu, semuanya em, termasak ya, termasak. Oke, semuanya itu ya dimasak secara beautiful, dengan baik lah, dengan cantik, dengan indah, in just few minutes, dalam waktu beberapa menit saja per side, setiap sisinya, dan taste great, rasanya enak atau rasanya luar biasa. I think the problem is mostly with the temperature gauge. Jadi eh, apa namanya? Dia permasalahannya itu pada apa ya?
pendeteksi lah ya, untuk pendeteksi temperaturnya ya. The grill itself heats and works perfectly for me. Jadi pemanggangnya itu panas dan ya bisa panas dan juga bekerja dengan perfect dengan sempurna untukku. It is so easy to use. Ini sangat mudah digunakan. It turn it on, give it 5 to 10 minutes to warm up. Ketika I turn it on, jadi ini ketika aku menyalakannya, aku memberinya bukan. Intinya beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk untuk pemanasan ya, untuk memanaskannya, ignoring the gods. Jadi nggak usah dipedulikan itu pengatur temperaturnya atau ya yang temperature readingnya itu. Kemudian then I put the food on dan aku menaruh makanannya, cook it for a few minutes, memasaknya untuk beberapa menit on each side, jadi setiap sisinya. Kemudian and voila, dan voila, everyone always comments on the nice grill marks and how juicy everything stays. Semuanya pasti komen, semua orang pasti komen nih, semua orang pasti uh, uh, on the nice grill. Jadi Real marks itu kalau kalian lihat di sini itu adalah yang garis-garis hitamnya nih, yang gosong-gosongnya nih. Tapi dia tuh bentuknya bagus gitu. Jadi eh, apa namanya tanda apa tanda panggangan lah gitu istilahnya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya how juicy everything dan semuanya itu tetap juicy gitu. Dalamnya itu apa juicy itu ya masih ada moisture-nya, masih ada airnya gitu lah. Gitu. Oke, and then recently I bought this grill again as a gift for friends and they love theirs too. Nah, jadi baru-baru ini aku juga membelikan grill ini, panggangan ini lagi as a gift sebagai hadiah untuk temanku, untuk teman-teman. And they love theirs too dan mereka juga menyukai atau ya mencintai milik mereka juga. PS, their temperature works fine. The grill is reaches 600 or more and it cooks just like mine. Nah, jadi ternyata di sini ngasih tahu kalau punya mereka the temperature gauge. Jadi pendeteksi temperatur mereka itu ternyata works fine gitu, berjalan dengan baik aja dan the grill easily reaches 600 or more. Jadi grillnya itu bisa mencapai 600 derajat dan lebih gitu atau lebih dan itu eh, apa namanya termasak just like mine seperti aku. Jadi mungkin punya dia ini kayak masalahnya cuman di temperature gauge-nya aja ya. Jadi cuman pendeteksi temperaturnya aja. Sedangkan kalau punya orang lain itu bagus-bagus aja gitu. Oke, jadi kayak kayak mungkin ada sebagian orang yang tahu gacha. Jadi kalau misalkan kamu dapat eh, satu benda ini yang mereknya sama, belum tentu orang lain juga bakal dapat kualitas yang sama seperti itu. Oke, the text is written to bla 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 Napoleon Electric Grill. Oke, jadi ini tujuannya apa nih review tuh? Oke, kalau yang A ini recommend the readers to cook using Napoleon Electric Grill, share some information about Napoleon Electric Grill, explain some ways of using Napoleon, bla bla bla, and then show the weaknesses of Napoleon, bla bla bla. Oke, kira-kira yang paling tepat yang mana ya? Kalau yang show the weakness, dia menunjukkan the weakness-nya juga, tapi itu bukan jadi poin utama dari pembahasan dia. Jadi yang dia salah. Kemudian, explain some ways of using. Dia masih tahu juga cara dia makainya kan. Di sini tadi dia nyalain selama 5 sampai 10 menit untuk dipanasin dulu. Kemudian ya dia mulai memasak kayak gitu. Itu termasuk bagian dari teksnya, tapi bukan inti utama dari fungsi teks tersebut. Oke, jadi ini juga salah nih yang C. Oke, kalau yang B, share some information about Napoleon Electric Grill. Jadi ngasih tahu informasi nih, ngasih tahu informasi tentang Napoleon Electric Grill. Kalau yang A, recommend the readers to cook using Napoleon Electric Grill. Kira-kira apa? Apa ya? Nah, kalau misalkan kita lihat ya, biasanya kalau teks review tuh apa ya?
fungsinya? Review. Ada yang tahu? Review teks. Kalian ngasih ulasan kalian ya kan? Kalian ngasih experience kalian. Experience kalian dalam apa namanya? Melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Nah, jadi beberapa hal ya atau memiliki sesuatu tuh kayak gimana experience-nya. Jadi kalian ngasih tahu experience kalian gitu. Ngasih gambaran gitu ya. Nah, kira-kira apa nih? Nah, ini kalau misalkan kita berdasarkan apa? Berdasarkan kunci ya, itu yang benar tuh yang A gitu. Recommend the readers to use to cook using Napoleon Electric Grill. Nah, tapi di sini memang dia bukan eh apa namanya? Secara langsung merekomendasikannya untuk the readers ya. Nah, tapi dia lebih ke share some information about the electric ini tadi ya Napoleon inilah gitu. Napoleon Rifle Cube Electric kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita mengacu pada kunci kan dia A ya, recommend the readers. Nah, berarti kalau recommend the readers, nah ini secara nggak langsung gitu. Jadi apa ya? Bisa dibilang dengan ulasan dia seperti ini, dia itu merekomendasikannya gitu. However, karena dia kurang begitu gamblang ya, kayak ngasih tahu kayak, oh aku merekomendasikan ini gitu untuk kamu gitu, atau I recommend this for other people kayak gitu. Nah ini eh, kalau menurutmu sih sebenarnya yang tepat juga yang B sih kayak gitu. Nah, however bisa kita juga cek ya untuk yang eh jawaban untuk yang teks yang di sini ya. Kita coba cek juga. Oke. Now, let's see. Untuk jadi kalau misalkan kalian pilih antara ini sama ini, itu menurut Miss ya oke-oke aja gitu. However, kalau kita balik lagi ke fungsinya, memang fungsi dari review text itu kan nge-share informasi, pengalaman kamu gitu, pengalaman kamu memakai suatu barang ini kayak gitu. Atau experience the apa ya? Kalau yang di ASPD yang sebelumnya kan review tempat gitu, experience kamu apa ya? Menggunakan pelayanan di hotel tersebut atau restoran dan seterusnya. Oke, next number four. Which statements go well with the text? Jadi mana yang go well, mana yang sesuai sama teksnya yang tepat. Oke. Number one, the grill is suitable for those who like fast working appliances. Jadi the grill panggangan itu cocok, suitable itu cocok untuk orang-orang yang suka fast working appliances. Jadi perangkat yang cepat nih, cepat penggunaannya. Nah, tadi kalau kita lihat memang cepat ya, dia cuman sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian cuman beberapa menit untuk masaknya ya. Jadi ini bisa termasuk opsi yang benar. Kemudian number two, the grill spends a little gas so it can save the money. Oke, nah kita tahu tadi si the grill itu tidak menggunakan gas sama sekali ya, karena dia apa? Electric. Dia menggunakan listrik. Jadi nggak menggunakan gas. Oke, jadi yang number two salah nih. Mana aja nih yang number two? Ada yang ini dan ada yang ini. Oke. And then yang number three. The grill is worth buying because of its benefits. Oke, jadi panggangan tersebut itu apa namanya layak dibeli karena benefitnya, karena manfaatnya. Nah, benar ya, tadi kan manfaatnya banyak lah ya. Dia cepet, terus meskipun dia nggak sebagus open flame, tapi works perfectly. Kemudian dia cepet dan ya gampang lah ya, karena dia kecil. Oke. Oh ya, cepet ya. Dia di sini tadi ada ngasih informasi kalau dia itu fast. Ya, faster. Oke. Oke, jadi yang benar apa? Yang satu dan tiga. Jadi yang B. Kalau yang nomor empat gimana dong? Yang nomor empat, the grill is difficult to bring anywhere. Jadi the grillnya itu, panggangannya itu susah
dibawa ke mana saja. Sedangkan tadi kan dia portable. Portable itu berarti mudah dibawa. Nah, jadi ini berkebalikan. Oke, jadi yang the correct answer is 1 and 3. B. Oke, and then this one. I think the problem is mostly with the temperature gauge. Oke, the word gauge means apa nih kira-kira? Nah, tadi Miss sempat ngasih tahu pendeteksi lah ya. Nah, kalau di sini measure. Kalau kita lihat measure itu pengukur. Oke. Kemudian kalau pressure itu penekan. Oke. Kalau feature itu fitur atau fungsi gitulah. Kalau capture itu menangkap. Nah, kira-kira yang mana? Yang tepat adalah yang measure, mengukur ya, karena dia ngasih tahu nih yang apa namanya dari temperaturnya berapa tadi, kemudian pindah ke berapa dan seterusnya. Jadi yang tepat adalah yang A, measure. Oke. Kalau yang di sini kita lihat ya, yang review teksnya, dia bahas apa nih? Ini sama-sama electric something, tapi ini adalah sweeper broom. Sweeper broom. Jadi dia nyapu, alat penyapu. Sapu, alat penyapu. Oke. I recently purchased the blah 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 electric floor sweeper broom and overall I've been quite satisfied with its performance. Nah, jadi baru-baru ini aku membeli ini, oke. Dan aku membeli ini dan overall secara keseluruhan I've been quite satisfied. Aku cukup puas dengan performanya. Oke. The lightweight and cordless design make it very convenient for quick cleans up around the house. The lightweight jadi ringan dan juga desain kita artikannya dari sini ya. Desain yang ringan dan juga tanpa kabel ya, cordless, wireless ya. Itu membuatnya itu sangat nyaman dan mudah ya, sangat nyaman sih, sangat nyaman. It's very convenient for quick clean up, jadi sangat nyaman untuk pembersihan yang cepat, untuk sekeliling rumah. Besides, its multi-surface capabilities are flexible in tackling various types of debris. Oke. Selain itu, multi-surface capabilities, apa namanya, kemampuan multi surface jadi kemampuan apa namanya, permukaan lantai itu kan macam-macam ya, mungkin ya maksudnya itu. Jadi kan multi surface itu ya ada yang mungkin di sudut-sudut atau mungkin tempatnya licin atau tempatnya kasar kayak gitu. Nah, dia itu bisa menjangkau karena dia flexible in tackling various types of debris. Eh, meng apa namanya? Membersihkan, menuntaskan various types of debris, berbagai macam debris. Nah, Miss agak lupa nih debris itu apa. Tapi kalian bisa bayangin lah, ini mungkin kotoran atau debu yang ada di lantai lah, kayak gitu. Karena ini bahas tentang broom ya, sapu. Oke. And then I particularly appreciate its effectiveness in picking up hair, dirt, and other debris, leaving my floors looking clean and tidy. Oke, jadi aku secara khusus itu mengapresiasi atau apa ya, suka ya lebih tepatnya itu dengan efektivitasnya. Dia efektif in picking up fur dalam ngambil apa tuh, bulu ya, bulu. Kemudian hair itu rambut, dirt itu mungkin tanah ya, tanah yang ya butiran tanah, pasir, and other debris dan ya kotoran lainnya ya, mungkin juga ya debu lah ya. Leaving my floors looking clean and tidy. Jadi meninggalkan eh apa namanya, floors, lantaiku itu bersih dan rapi. The 8.25 inch cleaning width is sufficient for most tasks, allowing me to cover large areas efficiently. Nah, jadi dengan ukuran sekian ini is sufficient for itu cukup untuk banyak pekerjaan ya, allowing me to cover large areas. Jadi membiarkanku untuk mengcover atau bisa membersihkan seluruh large areas. Jadi area yang
area yang luas secara efisien. However, I did encounter an issue with durability. Jadi, however, akan tapi aku menemukan beberapa masalah dengan durability atau kekuatannya. As I had to replace it within 3 years due to a breakdown. Jadi dia harus karena dia harus apa ketahanannya ya ini tadi dia harus diganti dalam kurun waktu 3 tahun karena kerusakan. While this was disappointing, I must acknowledge that during its operational period, it served me well and met my cleaning needs effectively. Jadi aku bisa apa namanya mengakui bahwa selama operational period selama beroperasi ini si alat ini itu dia itu serve me well melayaniku dengan baik dan apa namanya memenuhi ekspektasi memenuhi keinginanku atau kebutuhanku dalam bersih-bersih ya secara efektif. Overall, I would still recommend bla bla bla. Jadi secara keseluruhan aku tetap merekomendasikan this one for its performance and convenience, but potential buyers should be aware of the possibility of durability issues over time. Oke, jadi tapi dia tetap merekomendasikan ya. Nah, di sini merekomendasikan nih, merekomendasikan si apa nih? Si sweeper ini tadi ya, si sweeper ini tadi karena performance-nya, ya pekerjaannya itu tadi dan kemudahannya nih. But potential buyers should be aware. Jadi orang yang mau beli itu harus aware, harus apa namanya sadar ya, harus sadar dalam belinya ini kalau nanti ada kemungkinan possibility itu kemungkinan of durability issue. Jadi permasalahan ketahanan produknya seiring berjalannya waktu. Oke, number three, the writer writes the text to bla bla bla. Oke, yang ini, yang A, persuade the readers to review. Nah, dia malah persuade, malah apa namanya? meng, meng, apa ya persuade itu Miss lupa guys mengajak atau membujuk ya membujuk the readers untuk nge-review padahal kan kalau dia yang review ya pasti bukan itu tujuannya oke nah tapi yang benar adalah share his or her evaluation of bla 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 is that correct jadi dia eh, nge-share bagaimana evaluasi dia gitu atau apa yang dia ketahui lah dari si ini. Jadi reviewnya itu. Oke, jadi ini tepat ya. Oke, kalau yang C gimana? Explain some ways to use. Lagi-lagi kalau misalkan explain some ways to use itu part of this ya. Bagian dari ini aja kayak gitu. Karena ada apa namanya? Kalau misalkan dia menyebutkan, tapi di sini sepertinya tidak ada ya. Sepertinya nggak ada, jadi ini pun tidak tepat. And then show the weaknesses of this one. Iya, dia ngasih tahu the weaknesses, tapi dia juga ngasih tahu apa namanya the benefits ya kan. Nah, jadi ini kurang tepat. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, next. Which statements go well with the product? Oke, yang mana sih yang sesuai dengan produknya? It's suitable for cat lovers. Oke, tadi kan eh apa namanya dia tuh bisa produk ini bisa ngangkat inilah ya bisa menyedot ini berbagai macam ini kan ya nah jadi kemungkinan kalau cat lover kira-kira apakah terbantu nah lumayan terbantu ya karena dia kalau kucing tuh pasti bulunya kemana-mana oke and then number two it is difficult to use in the hotel lobby tadi enggak ya karena dia bisa apa namanya bisa di tempat tempat apapun gitu di eh, permukaan apapun kayak gitu mau itu licin kasar ataupun mungkin karpet dan seterusnya nah jadi ini tidak tepat nah mana sih yang ada nomor duanya guys yang ada nomor duanya itu yang A sama yang C oke yang A sama yang C kita eliminasi oke and then it cost the reviewer a lot of money apakah dia menyebutkan price-nya sepertinya tidak ya. Jadi yang number three juga salah. Oke, jadi yang ini juga salah. Meninggalkan kita dengan satu jawaban yaitu yang one and four. That is B. It is worth buying because of its benefit. Ya, jadi dia itu worth buying. Worth tadi apa? Layak, layak ya, layak
atau berharga, berharga dibeli karena manfaatnya. Oke. Besides its multi-surface capabilities are flexible in tackling various types of debris. Oke, the tackling means apa nih kira-kira? Oke. Jadi tadi kan kalau misalkan kalian bayangin aja deh, ini kan kalau misalkan kalian punya masalah dengan vocabulary ya, kalian tahu aja satu, ini broom, oke, broom. Broom itu berarti dia itu bakalan ngebersihin yang namanya ya udah debu-debu segala macam kayak gitu. Nah, oke. Kalian keep in mind itu aja dulu. Jadi itu bakalan ngebantu kalian paling nggak untuk memahami teksnya ya, memahami teksnya secara keseluruhan meskipun kalian nggak tahu masing-masing ini artinya. Bahkan Miss tadi ada beberapa juga kan yang kurang ingat lah, nggak ingat artinya apa itu, tapi tetap bisa memahami teksnya ini intinya bahas apa kayak gitu. Karena harus tahu itu tadi kuncinya adalah apa nih? Kalian tahu beberapa vocabulary aja, yang gampang pun itu bakalan nggak ngebantu gitu. Oke. Nah, kalau di sini tackling itu means handling, carrying, throwing, or removing. Oke. Nah, di sini kalau handling itu mengatasi, mengatasi. Kalau misalkan kita ganti ya, coba ya, dengan kemampuannya tersebut yang fleksibel, dengan kemampuan multi surface-nya, bentar guys. Oke, dengan kemampuan multi surface-nya ini itu fleksibel dalam handling, menghadapi atau menangani various types of debris, berbagai macam debris. Nah, apakah benar? Kayaknya kalau kalian ubah dengan handling, tepat ya, cukup bagus lah gitu. Kalau carrying, membawa, kalau cuman membawa aja, nanti dibawa kayak gimana nih? Apakah tetap dibawa tapi di situ-situ aja kayak gitu. Nah, jadi ini kurang tepat lah. Kalau throwing itu melempar. Kalian sudah ini ngebersihin nih, ini ngebersihin ceritanya, tapi malah dilempar gitu. Kurang tepat ya. Kalau removing, nah ini kan sapu ya. Tapi kalau misalkan menghilangkan itu sepertinya juga kurang tepat. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang handling. Okay, next, number 6. Okay, this is about announcement. Okay, speech contest announcement. Attention, everyone. We are excited to announce this year's speech contest. If you love sharing ideas, inspiring others, or improving your public speaking skill, this is your chance. Oke, perhatian semuanya. We are excited to announce this year's speech contest. Kami excited, kami bersemangat ya. Kami senang untuk mengumumkan kontes pidato tahun ini. If you love sharing ideas, jika kamu suka berbagi ide, inspiring others, menginspirasi yang lain, atau meningkatkan, improving your public speaking skill, meningkatkan public speaking, kemampuan public speaking kamu, ini adalah kesempatan kamu. This is your chance. Dan here's what you need to know. Ini yang perlu kamu ketahui. Who can join? Yang bisa ikut adalah open to all students in grade 7 to 9. Jadi ini terbuka untuk siswa di kelas 7 sampai kelas 9. And then the contest will take place on March 15, 2025 at 2 p.m. in the school auditorium. Oke, jadi di sini kontesnya akan eh, dilaksanakan ya, dilaksanakan pada tanggal 15 Maret tahun 2025 pada pukul 2 siang ya kalau PM, kalau 2 pagi itu AM. Oke, in the school auditorium, pada auditorium sekolah. Oke, how to join? Gimana caranya join? Atau gimana caranya gabung untuk daftar ya? Submit your speech script to Mr. Jonathan or email it to speechcontest@school.com. Oke, jadi di sini disuruh nge-submit, ngumpulin apa? Speech script. Jadi teks pidatonya ke Mr. Jonathan atau bisa di email ke speechcontest@school, di email ke sini, alamat sini. And then the deadline atau batas waktunya all submissions must be sent by February 28, 2025. Jadi harus kirimkan ya, maksimalnya ini tanggal sekian ya. And then late entries will not be accepted. Jadi kalau apa namanya yang masuk
itu telat, yang pengumpulannya itu telat, itu tidak akan diterima. Oke. And then the topic is this year's theme is, jadi topik di speech-nya ini tadi the power of words. Jadi kekuatan dari kata-kata. Your speech should be 3 to 5 minutes. Jadi pidato kamu harus 3 sampai 5 menit panjangnya. And then the prizes, the top three winners will receive certificates, trophies, and gift cards. Jadi pemenangnya, 3 pemenangnya itu akan mendapatkan sertifikat, piala, dan juga kartu hadiah. Oke. And then judges will evaluate speeches based on content, delivery, and creativity. Jadi jurinya akan mengevaluasi speech-nya, pidatonya ya, berdasarkan konten atau isinya, penyampaiannya, dan juga kreativitasnya. Everyone in grade 7 to 9 is welcome to join, so don't miss this opportunity to shine. Semua siswa yang ada di kelas 7 sampai 9 itu eh, diterima ya untuk bergabung atau untuk mendaftar. So don't miss this opportunity. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini untuk bersinar. If you have any question, please contact Mr. Jonathan. Start preparing now, and we can't wait to see your amazing speeches. Oke, jadi disuruh apa? Kalau kamu punya pertanyaan itu kontak Mr. Jonathan. Jadi menghubungi Mr. Jonathan and start preparing now, and we can wait to see your amazing speeches. Jadi kami eh, persiapkan sekarang dan kami tidak sabar untuk melihat eh, pidato amazing kamu, pidato luar biasa dari kamu. Oke, good luck to all participants. Jadi semangat untuk semua eh, partisipan atau peserta. Oke, let's see on the soal, on the question, on the soal. Okay, what would a student who is a confident public speaker most likely first do to join the contest? Jadi apa yang akan dilakukan siswa yang confident dalam public speaking? Jadi dia eh, public speaker, jadi pembicara umum yang percaya diri ya. Itu yang dia lakukan pertama untuk join the contest, untuk mengikuti kompetisinya. Yaitu kalau yang A, send the full draft of his speech to Mr. Jonathan, practice delivering the speech in front of the mirror, contact Mr. Jonathan to ask about judges' preferences, begin brainstorming and outlining ideas related to this. Oke, nah, jadi di sini kan kalau misalkan mau join, dia kan harus apa? Harus submit speech-nya ya kan. Nah, meskipun dia itu adalah public speaker yang ya yang confident ya, yang percaya diri. Nah, dia harus menyiapkan dulu teksnya ya kan. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan topiknya. Nah, jadi yang mana nih? Yaitu yang D, begins brainstorming. Jadi dia memulai brainstorming. Jadi mulai apa namanya? Brainstorming. Do you guys know brainstorming? Jadi brainstorming tuh kalian kayak coba cari informasi yang berhubungan dengan apa? Dengan di the power of words, dengan the theme, temanya pada speech tersebut. Nah, dan juga outlining the ideas. Jadi bikin apa namanya? garis garis besar lah ya, garis besar di idenya, yang ide-ide apa aja sih kamu garis bawahi gitu, mana-mana aja kamu susun gitu, kamu susun mana dari yang terpenting dan seterusnya gitu yang berhubungan dengan the power of words. Nah, and then kalau yang lainnya gimana, Miss? Kalau kita cek ya di sini, send the full draft of his speech to Mr. Jonathan. Apakah dia sudah memiliki draftnya? Kan masih belum gitu, karena dia cuman pede aja kayak gitu, tapi belum tentu dia punya draftnya. And then B, practice delivering speech in front of the mirror. Nah, ini to join the contest ya. To join the contest itu praktis bisa dilakukan, tapi eh, apa namanya? Tapi dia kalau misalkan mau join ya pasti apa sih yang harus disiapkan terlebih dahulu. And then contact Mr. Jonathan to ask about the judges' preferences. Nah, ini menanyakan ke Pak Jonathan tentang eh, preferensi
jurinya. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena kan kamu eh, apa namanya mau berkompetisi gitu, secara secara adil gitu ya. Oke. And then which statements are in line with the text? Jadi ini jawabannya yang D ya. And then number one, the contest begins in the morning. Oke. Tadi kalau kita lihat, apakah ini morning? Ini adalah siang ya, jam 2 siang. Jadi ini salah nih. The contest begins in the morning. Salah. Yang ada nomor satunya kita eliminasi guys. Yang ini dan ini. Oke. Kemudian the best three speakers get prizes. Jadi yang apa namanya pemenang ya, pemenangnya juara satu dua tiga atau eh, pembicara terbaik, tiga pembicara terbaik akan mendapatkan hadiah gitu. Apakah benar? Ya benar ya, tadi kan di sini bilangnya three winners. Winnersnya di sini pasti pembicara yang terbaik ya kan. Oke, yang akan mendapatkan hadiah benar, nomor dua. Oke, jadi mana aja yang nomor dua ya ini sisanya juga. Oke. The event is for students in all grades. Apakah semua grades? Kalau misalkan di SMP, mungkin bisa kita bilang all grades ya, dari kelas 7 sampai 9 kayak gitu. Tapi kita cek dulu. Yang ini participant can submit scripts via email. Jadi partisipan atau peserta itu bisa mengirimkan skripnya, naskah pidatonya itu melalui email. Nah, ini yang paling tepat nih. Jadi yang ini dan ini karena ada informasinya tertera di sini. Nah, sedangkan kalau yang ini for students in all grades. Nah, ini kan all grades ya. Balik lagi tadi kan di sini itu cuma kelas 7 sampai 9, kecuali kalau ada in all grades in apa junior high school. Tapi kan di sini nggak ada. Jadi pastinya ini salah karena semua kelas tuh berarti kan dari mungkin dari kelas 1 SD sampai SMA dan seterusnya gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang 2 and 4. The correct one is D. Oke. Sepertinya untuk apa namanya tipe soalnya ya kurang lebih ya sama aja ya antara yang paket satu ataupun paket dua. Nah, dengan begitu misalkan coba lanjutkan ke paket satu aja dulu ya. Oke. Nah, sepertinya kalau di YouTube ya, kita masih belum sempat bahas untuk yang ini, apa namanya, untuk yang tiga teks terakhir nih. Jadi kita akan lanjut ke tiga teks terakhir dulu ya. Karena yang sebelum-sebelumnya sepertinya kalian bisa cek juga di YouTube Cahaya ya untuk pembahasan misalkan recount text tadi di sini recount text, kemudian eh, juga ada labels. Jadi kalian baca labels. Ini susah-susah gampang, infografik pun juga sama, susah-susah gampang. Narrative text seperti ini. Nah, yang ini itu sepertinya belum. Kemudian advertisement juga sepertinya belum untuk yang tahun ini ya, sama yang eh, song. Jadi kita akan bahas tiga jenis teks yang terakhir ini ya. Karena waktunya juga terbatas. Iya, song. Ini termasuk song yang terkenal nih. Count on Me. Kalau kalian main TikTok mungkin ketemu lah, pernah ketemu mungkin. Ya, mungkin lah ya, mungkin. But it's okay. Kalau yang belum tahu nggak masalah. Intinya kita eh, bahas tentang inti daripada si song ini kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita ke song, kita coba bahas dulu yang ini ya, teks ini dulu. Oke, ini kita cek dulu teksnya. Ini adalah teks teks apa guys? Miss lupa namanya. Sampai lupa namanya. Tapi ini adalah report. Wah, di ujung lidah. Ya, report teks. Ini membahas tentang apa sih? Ini membahas tentang sebuah fakta yang terjadi di society. Bisa juga tentang hal yang baru-baru ini terjadi. Kayak gitu. Oke. Kita lihat di sini ada doom scrolling is defined as spending excessive time online browsing news or content that triggers feelings of sadness, anxiety, or anger. Jadi doom scrolling yang doom gimana ya kalau bahasa Indonesianya?
Miss belum menemukan padanannya, tapi kalian tuh scrolling yang terus-menerus ya, itu didefinisikan sebagai spending excessive time. Nah, ini menghabiskan waktu yang sangat berlebih, waktu yang berlebihan itu online browsing news or content. Jadi kalian itu browsing berita atau konten yang triggers feeling atau yang memicu perasaan kalian, perasaan sadness, kesedihan, anxiety, anxiety itu apa bahasa Indonesia ya? Kekhawatiran, kekhawatiran atau mungkin kemarahan. The fear of missing out is one factor. The fear of missing out is one factor that leads adolescents suffer from doom scrolling. Oke, jadi FOMO, siapa nih yang suka FOMO banget nih? Anak-anak TikTok nih pasti tahu FOMO. Aduh, FOMO banget. Di sana ada cafe yang baru, pasti pengen coba. Kayak gitu. Jadi FOMO itu fear of missing out. Jadi takut kalau ketinggalan sesuatu kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menuntun adolescents, para remaja, apa namanya, suffer tuh menderita ya, menderita dari atau apa ya, istilahnya kalian tuh menderita ya, mengalami doom scrolling inilah gitu, mengalami ke apa namanya, kesedihan, kekhawatiran ataupun kemarahan ini gitu. Teens often feel anxious about missing important updates, whether it's global news or social media trends. Nah, jadi para remaja itu sering merasa khawatir tentang missing important updates. Jadi kalau misalkan ketinggalan update yang penting tentang entah itu global, berita global atau tren sosial media kayak gitu, mereka merasa khawatir nih. Additionally, adolescents are trying to make sense of the world around them. Jadi eh apa namanya? s- Ditambah lagi para remaja ini mencoba trying to make sense of the world around them. Jadi ingin mengetahui bagaimana sih, apa ya, memahami ya, secara apa ya, memahami bagaimana sih dunia itu yang ada di sekitar mereka. In times of crisis uncertainty, they may turn to social media as a way to understand what's happening. Nah, jadi dengan apa namanya, time crisis, jadi waktu yang krisis dan juga ketidakpastian, mereka itu bisa menggunakan sosial media sebagai salah satu cara, sebagai cara untuk memahami apa yang terjadi, meskipun the influx of information can be overwhelming. Meskipun ya informasi yang mereka dapatkan itu nanti akan overwhelming, bisa berlebihan gitu yang ketika mereka dapatkan kayak gitu karena banyak dan terus menerus. Kayak a 2024 study found that about 1 in 3 adults in the United States who are active on social media report doom scrolling regularly. Oke, jadi sekitar 3 adults ya. Jadi ada penelitian pada tahun 2024 itu menemukan bahwa 1 di antara 3 bahkan orang dewasa di Amerika yang aktif di sosial media itu diinformasikan atau dilaporkan itu mengalami doom scrolling secara reguler. This number rises to 1 in 2 among members of Gen Z. Nah, jadi angka ini terus meningkat dari 1 ke 2 antara apa namanya, members of Gen Z. Jadi para generasi Z, para Gen Z gitu. Apakah kalian masih Gen Z, guys? Sepertinya masih ya. Oke. Undoubtedly, doom scrolling to the excessive consumption of negative online content. Nah, ini definisinya. Kalau misalkan ada bentuk yang ini mendefinisikan ya, lebih menjelaskan lagi tentang apa sih scrolling itu tadi. Dia adalah excessive consumption. Jadi, konsumsi berlebihan tentang negatif online content. Tentang konten negatif online ya, berita ataupun sosial media is integrated in our daily life, itu sudah apa namanya, terintegrasi dengan apa namanya, kehidupan sehari-hari. Jadi sudah kayak darah daging, darah daging di kehidupan kita. Breaking the cycle of doom scrolling requires conscious effort and support. Jadi untuk breaking, menghancurkan ya, menghancurkan siklus doom scrolling ini
membutuhkan conscious effort. Jadi kesadaran ya usaha ya sabar dan juga support. Nah, encourage teens to set specific times for checking social media or news. Jadi, encourage itu menyemangati ya, menyemangati atau apa ya, menjunjung. Bentar, Miss lupa padanannya encourage teens tuh. Eh, jadi kalian tuh kayak diajak gitu lah, pokoknya diajak supaya punya set ya, set specific time. Jadi kalian atur nih waktu yang spesifik untuk cek sosial media atau news. Jadi cek sosial media atau berita, limiting their exposure to negative content. Jadi ini itu bisa membatasi remaja dengan paparan negatif konten. Jadi dari paparan konten-konten negatif. Oke, unfollowing or muting accounts that frequently share distressing on sensationalized news. Jadi unfollowing ya tidak mengikuti atau di mute ya, nggak ngikutin lagi akun-akun yang biasanya sering apa membagikan distressing atau yang bikin stres ya. Jadi berita-berita yang bikin stres atau terlalu sensasional ya. Itu kemudian mindfulness practices like meditation or deep breathing exercises can also assist teens in becoming more aware of their scrolling habits. Jadi um, praktis mindfulness, kesadaran penuh itu seperti meditasi atau latihan pernafasan dalam dapat juga membantu remaja dalam lebih aware atau lebih sadar dalam apa namanya habit sosial media atau kebiasaan bersosial scrolling scrolling sosial media. Oke. Engaging in sports, arts, hobbies can provide a positive distraction and help teens focus on something constructive, reducing the time spent on screen. Nah, jadi dengan melakukan sport atau seni atau hobi yang bisa menyediakan distraksi yang positif dapat ini bisa membantu ya dan membantu remaja untuk fokus pada something yang konstruktif membangun dan mengurangi bisa mengurangi apa nih time spent on screen waktu mereka di screen ya. Jadi kalau sekarang ini kan sepertinya cukup jarang ya orang yang punya hobi selain yang hubungannya sama HP misalkan. Jadi kayak bener-bener completely selain di layar kayak gitu. Nah, itu eh, perlu nih kita counter sama yang bener-bener kegiatan eh, yang kalian lakukan selain daripada itu gitu. Oke, kita masuk ke soalnya. The text is written to, kalau report tadi kalian sudah tahu ya. Ini intinya biasanya menginformasikan sebuah informasi yang fakta karena di sini ada studinya, ada penelitiannya dan mungkin juga suatu peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Oke. Number 23 ini kita lihat the text is written to tell us the impacts of social media among the user. Apakah seperti itu tadi? Jadi impact sosial medianya sepertinya ada, tapi kalau di sini lebih tepatnya dia bahas yang doom scrollingnya ya. Jadi bagaimana habit yang dilakukan oleh orang-orang ini tadi. Kemudian describe the common phenomenon of doom scrolling. Nah, ini ya. Jadi dia itu mendeskripsikan fenomena apa sih yang terjadi. Nah, ini merupakan eh, apa namanya? Bagian dari report text ya. Ya. And then kalau yang C gimana? Showcase the negative online contents on the internet. Jadi menunjukkan eh, negatif konten negatif online ya yang ada di internet. Nah, ini nggak cuman itu sebenarnya ya, kalau kalian lihat tadi kan ya. Oke, kemudian inform the doom scrolling phenomenon among the US youth. Jadi ini ngasih tahu doom scrolling phenomenon. Jadi fenomena ya, ya ini tambahkan lagi informasi tentang report ya, itu tentang fenomena yang terjadi ya. Yaitu tadi yang kayak informasi tentang hal-hal yang baru-baru ini itu termasuk dalam fenomena. Fenomenon. Oke. Di sini benar doom scrolling phenomenon, tapi di sini terlalu spesifik nih, yaitu the US youth. Sedangkan di sini tadi kan nggak cuma US youth nih maksudnya, tapi secara keseluruhan gitu. Jadi nggak cuma itu aja. So the correct answer is yang B. Oke. And then from the text we know that bla bla bla. Main serak ya guys. Puasa. Oke, tapi tetap semangat karena kita bentar lagi
Lebaran, ye. Oke. Doom scrolling is mostly caused by negative contents or news. Oke, jadi mostly caused by negative contents or news. Apakah benar tadi ada negative content sama newsnya? Bener ya. Tadi kalau di sini itu tentang sadness, anxiety, or anger itu apa namanya bisa gimana ya tadi ada news ataupun konten. Ya, kalian adalah menemukan tadi di sini. And then jadi mana tadi, guys? Halo, this one ya. Jadi yang ini. Okay, doom scrolling is mostly caused by negative. And then to avoid doom scrolling, teens should always update the news. Nah, ini justru malah kebalikannya. Ini malah karena disuruh update terus tentang informasi, jadinya mereka malah doom scrolling, harus scroll terus nih. Jadi salah ya. Okay, and then number three, to make sense of the world, teens must accept all information. Untuk tahu apa sih yang ada terjadi di dunia ini segalanya ya, yang terjadi tuh mereka harus menerima segala informasi ini tidak tepat. Oke. Nah, kalau di sini pun kita juga bisa lihat tadi yang nomor dua ternyata cuma C aja. Nomor satu itu ada ini sama ini berarti ini kita eliminasi. Oke. Yang number three itu salah berarti menyisakan jawaban yang B. Oke. Doom scrolling may doom scrolling may happen due to the fear of missing out. Missing information. Fear of missing information. Ya, di sini tadi ini ya, jelas ya, bisa terjadi. Nah, bisa terjadi gara-gara FOMO. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, number 25. What will parents do to prevent their teens from doom scrolling? Nah, di sini tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan itu yang di paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir ini. Nah, kalau kita lihat di sini, set a specific time for news update. Ini bisa ya, tadi ada set specific times for checking ya. For checking social media or news ini bisa kita artikan juga buat update ya, update sosial media atau yang semacamnya itu. Oke, jadi yang ini sebenarnya bisa. Oke, tapi kita bisa cek lagi untuk yang jawaban yang lainnya ya. Oke. Yang B, equip teens with more sophisticated gadgets. Nah, kalau ini nggak tepat ya. Nggak nggak tepat karena ini malah dikasih gadget yang lebih apa namanya lebih canggih, sophisticated itu canggih. Nah, jadi kurang tepat. Justru malah mereka jadi pengen terus kayak gitu, pengen main terus. Oke, jadi ini kurang tepat. Oke. And then C, foster them to real world social connection. Jadi foster itu membantu mereka untuk eh apa namanya mengkoneksikan mengkoneksikan real world sosial. Jadi sos apa namanya sosial yang di dunia nyata kayak gitu. Oke. Jadi apakah benar kalau misalkan kita lihat di sini hmm, sepertinya mungkin secara tidak eh, tidak langsung ya. Kalau yang real world connection gitu. Karena real world connection itu maksudnya kan kalian itu tidak apa namanya tidak berurusan terus dengan dunia maya gitu. Yang benar-benar secara langsung gitu. Kayak gimana ya? Kalian ngobrol sama orang ataupun melakukan hobi ini tadi kayak engaging in sport, arts, hobbies yang bisa apa ngebantu ya. Nah, ini pun juga bisa. Nah, coba kita cek dulu lagi. Yang terakhir, filter peer network for online work collaboration. Nah, ini lagi-lagi online. Justru malah kita kan harus apa namanya menghindari yang online nih. Menghindari yang online. Nah, jadi kalau misalkan eh, apa namanya kalau dikasih kayak gini lagi gitu mereka pasti bakal masih di online lagi gitu mereka bisa tetap doom scrolling kayak gitu oke nah kalau di sini kita bisa lihat lagi tadi kalau specific time ini kan encourage teens bla 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 nah ini kan kita itu menyemangati mereka untuk ngasih batasan ya ngasih batasan to set specific times, jadi ngasih batasan atau ngatur waktu
yang khusus gitu untuk ngecek ini. Nah, tapi ini yang dilakukan oleh mereka sendiri. Nah, gitu deh. Kita bisa lihat bedanya ya. Nah, jadi kalau ini dilakukan sama teen sendiri, tapi orang tua tuh encourage, jadi kan berarti orang tua bukan ngeset untuk mereka, tapi cuman ngedorong mereka gitu. Ngedorong mereka supaya mereka bisa ngeset sendiri kayak gitu. Nah, jadi ini kurang tepat gitu karena ini lebih ke remajanya sendiri. Kalau ini foster them, jadi membantu mereka untuk real world social connection. Jadi membantu di koneksi sosial secara di dunia nyata. Oke, jadi the correct answer is yang C. Oke, and then selanjutnya, hmm, oke, ini tentang advertisement ya. Ini ada dua tiga soal dan ini ada dua soal. Oke, kemungkinan cukup ya guys waktu ini. Hmm. Oke, yang pertama kita lihat di sini teks A. Di sini ada perjalanan ke Thailand ya. Di sini kalau kita lihat eh 4N 5D ini kayaknya 15 sampai 16 Agustus ini waktunya ya dari 4 hari 5 malam. 4 hari 5 malam dengan harga sekian. Kemudian inclusionsnya berarti dari perjalanan travel ini tadi dia itu bisa dapatkan apa aja. Oke, yang di sini ada flight tiketnya. Tiket penerbangannya itu ada Chennai, Bangkok. Jadi ini bolak-balik ya kayak gini. Four star luxury accommodation. Jadi luxury accommodation. Jadi ada akomodasi yang mewah ya. Empat four star. Jadi bintang 4. All meal itu maksudnya semua makanan itu sudah include di sini dengan kamu membayar sekian ya. Terus ada juga kamu ini tempat wisatanya ya, ada Sri Racha Tiger Zoo, Alcazar Show, Coral Island, James Gallery, kemudian ada cruise dinner, Safari World and Marine Park, Bangkok City Tour, ada juga English speaking guide, jadi guide-nya itu nanti berbahasa Inggris, Easy Luxury Transfer, jadi hmm, transfernya itu juga apa namanya mewah ya. Book your tour today. Di sini booknya, kemudian kontaknya di sini. Oke, kemudian yang teks 2, make some memories in Thailand. 5 days 4 nights. Nah, di sini ada ya 5 day ya singkatan ya tadi yang 4N 5 day gitu. Singkatan dari days and nights-nya. Highlight dengan kamu membayar 40.000 per orang ya. Ini flight inclusive package. Jadi kamu dapat paket penerbangan khusus. Return airfare with taxes on Nok Airways X Hyderabad. Jadi ini ada eh, dengan apa ya, dengan pajaknya ya. Kemudian 3 nights accommodation with breakfast in Pattaya. Jadi ada 3 malam akomodasi di dengan makan pagi ya sarapan di Pattaya, 1 malam akomodasi dengan breakfast di Bangkok, Coral Island tour with lunch, Alcazar show, Marble Temple and Buddha Temple tour, transfer sightseeing by AC coach or van. Kemudian ini sightseeing ini berarti jalan-jalan ya. Kemudian Service of Southern Tour Manager. Jadi ini pelayanan Southern Tour dari manajernya. Oke, jadi tour dates-nya ini tanggal 13 November sampai 11 Desember. Oh, dan 11 Desember. Jadi tour dates-nya tanggal ini dan ini gitu kalau mau pesan ya. Oke, nah dari sini tadi kita dapat mau ke Thailand ya. Mau ke Thailand terus ada harganya sekian. Kemudian di sini waktunya berbeda ya. Kalau misalkan ini kan 4 hari, sorry 4 malam 5 hari, 4, oh sama guys, sama guys. 5 hari 4 malam kan. 5 days 4 nights. Kalau ini 5 days 4 nights juga sama ya harinya. Oke, oke kita cek nih. Both texts are written to bla bla bla. Oke, jadi teks tersebut itu tujuannya apa nih? Nah, kalau kita lihat kan advertisement biasanya untuk apa? Untuk apa namanya? Apa? Untuk apa guys? Iklan guys. Untuk menarik perhatian ya, untuk menarik perhatian orang supaya mereka mau beli ya, supaya mereka mau eh, apa namanya? Menggunakan jasa kayak gitu. Nah, di sini berarti juga sama guys ya, yaitu attract the readers
to utilize the tour agent. Yes, correct. Attract ya. Mereka attract kayak gitu. Kalau yang lainnya gimana, Miss? Describe the tour agent's detail service. Ini itu kan mendeskripsikan ya, hanya mendeskripsikan saja detail service-nya saja. Tapi balik lagi apa sih fungsinya dari advertisement ya kan? Fungsi dari advertisement adalah untuk menarik perhatian gitu. Jadi attract gitu ya. Kalau describe doang itu bukan fungsinya. Oke. Help the readers choose the best tour agents. Nah, ini pun juga kurang tepat karena dia itu cuman ngasih informasi-informasi dia dan apa namanya? Beberapa informasi yang bisa menarik perhatian gitu. Bukan ngasih tahu best tour agentsnya gitu. Kemudian inform different activities to do with the tour agents. Ada informasinya di situ ada, tapi bukan itu yang menggambarkan keseluruhan teks kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian apa ya throwback ulang ya kalian cek lagi sama teks-teks yang sebelumnya yang namanya written to itu intinya fungsi ya guys. Nah dan fungsi itu biasanya nggak terlalu spesifik tapi juga nggak terlalu luas jadi pas gitu sesuai dengan apa yang ada di sini kayak gitu. Kalau terlalu spesifik kayak gini contohnya kayak dia inform different activities. Nah di sini memang ada different activities ya tapi dia itu bukan fungsi utamanya kayak gitu tapi ada di situ. Nah itu kalian bisa temuin juga baik itu di apa tadi di teks-teks yang sebelumnya ya ada di announcement atau mungkin ada juga di review. Nah itu bakalan ketemu tuh jadi kan perlu dibagi itu ya nggak boleh yang terlalu spesifik meskipun ada di teks belum tentu itu jawabannya kalau misalkan terlalu jelas kayak gitu harus yang apa namanya somewhere in between jadi di tengah-tengah pas aja nggak terlalu umum nggak terlalu spesifik juga. Kayak ini kan describe the tour agents detail service. Ini kan terlalu umum. Oke, dia ngasih tahu detail service-nya, tapi fungsinya apa dari teks ini kayak gitu. Nah, ternyata fungsinya yang lebih tepat adalah attract gitu, menarik perhatian. Oke, next 27. Tourists who go with their kids would bla bla bla. Oke. Join at 2 for English Guide Service. Tadi kalau English Guide Service kita nemuinnya di yang sini ya, yang di advertisement yang nomor 1 gitu, karena yang ini nih. Nah, jadi sepertinya yang ini kurang tepat nih, yang nomor 1 ya, nomor 27 itu. Kemudian yang ini prefer at one for the top accommodation, for the top accommodation. Oke. Bener ya, sepertinya benar ya, karena di sini ada akomodasinya bagus. Dia ada luxury accommodation, ada luxury transfernya juga kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat dibandingkan yang ini akomodasinya biasa aja, dia nggak menyebutkan luxury. Jadi dengan ada kata luxury atau ada tambahan lainnya kayak gitu eksklusif misalkan, nah itu dia ngasih tahu bahwa itu lebih ya, lebih bagus gitu. Nah jadi kalau kita lihat di sini ya opsinya yang apa namanya yang sesuai itu kalau yang satu ini salah, kemudian yang dua ini ada C dan D. Oke. Select at two to go on tour in shorter time. Kalau waktunya tadi sama ya guys, 5 hari. Di sini juga sama-sama 5 hari. Jadi yang ini salah. Kemudian, oh sorry, ini iya salah. Ini ini bener tapi kok di silang sih salah guys. Oke, kemudian kalau yang four, choose at one to let them enjoy fauna world. Nah, kalau kita lihat tadi memang di sini fauna banget karena di sini yang pertama ke zoo, kebun binatang, kemudian ada safari world dan ada marine park. Nah, jadi ini kebun binatang, safarinya juga ya mirip kebun binatang lah ya, tapi dia lebih luas, kemudian marine park. Nah, ini berarti di taman laut gitu. Oke, jadi yang tepat adalah yang di 2 dan 4. Oke, next. Number 28. Oke. Which statements are true based on the text? Tour agent of Act 2 cost more reasonable than Act 1. Oke, kalau misalkan kita lihat ulang tadi kan harganya ini 40.000 dengan akomodasi sekian dengan ya yang kalian tahu seperti ini ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini nih sepertinya lebih bagus gitu karena dia kan ada luxury-nya, ada all meal, ada English speaking guide-nya. Jadi ini lebih
nampak lebih bagus ya sebenarnya malah justru dibandingkan dengan yang ini gitu. Nah, tapi kita coba save dulu ya. Oke, yang B, non-Thailand language terrestrial tire agent of at two. Nah, ini salah ya. Kalau misalkan non-Thailand kan berarti dia yang bukan warga Thailand, berarti harus yang English speaking guide ya. Harus ada guide tour guide yang dia itu bisa berbahasa Inggris. Kalau dia kesulitan ya kan pasti kalau dia nggak bisa berbahasa Thailand ya pasti kesulitan. Oke, jadi yang B itu salah. Kemudian yang C, tourists who want a shorter time will choose again of at one. Ini pun juga salah karena keduanya sama-sama di hari yang sama ya. Sama-sama di 5 hari 4 malam. A guarantee of top accommodation is provided by tour agent. Ini pun nggak ada ya, nggak ada guarantee of top accommodation. Ini justru malah disediakan sama at one. Nah, ini ini pun sepertinya ini nggak ada jawabannya ya guys. Ya, ini nggak ada jawabannya karena di kunci pun juga ini bonus. Ini bonus nggak ada jawabannya. Nah, ini dia soal ASPD itu seringnya seperti ini. Dia itu bisa nggak ada jawabannya kayak gini. Jadi dia bonus gitu. Ada juga yang kalau dikunci itu jawabannya apa, eh, pas kita cek lagi itu jawabannya malah kurang tepat kayak gitu. Sama kayak yang tadi ya. Yang di number berapa ya tadi ya? Yang ini. Nah, ini kan recommend the readers to cook using this one kayak gitu. Kalau kuncinya A, padahal kalau kita cek lagi dari teksnya ini lebih tepatnya itu adalah yang B gitu. Nah, jadi apa ya? Sabar-sabar gitu. Sabar-sabar untuk ngerjain soal SPD gitu ya. Oke, next kita bahas yang song lagi. Song ya. Ini cukup nih waktunya sesuai dengan mulainya kita tadi ya. Oke. Oke, kalau di sini from the song we can infer that friends blah blah blah. What does the lyric you can count on me like 1, 2, 3 I'll be there mean? Oke, kita cek di sini. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the word to find you. Oke, jadi kalau kamu menemukan dirimu itu stuck, stuck itu apa namanya? Stuck itu terhenti, terhambat, apa guys? Ada yang tahu stuck? Aku nge-stuck banget nih. Stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Jadi kamu itu apa namanya di middle of the sea, kamu apa ya stuck itu ya? Mis lupa guys pada nanya. Ada yang bisa bantu? Wih, mantap, terjebak. Benar sekali, terjebak. Terima kasih, teman-teman. Iya, terjebak di tengah-tengah lautan. I'll sail the world to find you. Aku akan mengarungi dunia untuk menemukanmu. Jadi dia sail ya, mengarungi menggunakan kapal. Oke. I if you ever find yourself lost in the dark and you can see and you can see. Jadi kalau misalkan kamu if you ever find yourself ketika kamu menemukan dirimu itu hilang dalam kegelapan dan kamu tidak bisa melihat, I'll be the light to guide you. Aku akan menjadi cahaya yang guide you. Apa guide itu? Menuntunmu. Oke, kemudian we found out we find out what we're made of. Kita menemukan kita itu untuk apa gitu. When we are called to help our friends in need. Ketika kita itu dipanggil untuk membantu teman kita yang membutuhkan. You can count on me like 1, 2, 3 I'll be there. Kamu bisa apa ya? Kamu bisa bersandar padaku. Kamu bisa percaya padaku gitu. Kamu bisa mengandalkanku. That's the exact thing. Kamu bisa mengandalkanku. eh ini count itu artinya bisa mengandalkanku, bisa juga menghitung gitu. Sama ya. Let's count from 1, 2, 3 gitu. Ayo kita hitung dari 1 sampai 3. Nah, jadi count ini bisa artinya berhitung, bisa juga artinya mengandalkan gitu. You can count on me like 1, 2, 3 I'll be there. Jadi kamu bisa mengandalkanku seperti 1, 2, 3. Kamu hitung aja 1, 2, 3. Aku akan di sana gitu. Aku akan di situ. And I know when I need it. I can count on you like 4, 3, 2 and you'll be there. Dan dia juga sama nih.
apa tadi? Dan aku tahu ketika aku perlu, aku bisa mengandalkanmu atau bisa menghitung ya. Seperti itu juga. Seperti like 4, 3, 2. Jadi 4, 3, 2, 1 sudah di sini gitu. Jadi and you'll be there dan kamu akan di situ gitu. Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Karena that's what friends are supposed to do. Itulah eh apa namanya yang harusnya dilakukan oleh teman gitu. Oh yeah, ya 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 gitu. Oke, dah sampai situ dulu ya. Kalau misalkan sampai sini aja, kira-kira kalian udah cukup tahu nggak ini maksudnya kayak gimana? Ini tentang pertemanan ya, tentang pertemanan. Dan dia itu ngasih tahu kalau misalkan kayak gimana susahnya yang kamu alami, kamu tuh sebagai temannya dia itu bakalan tetap berusaha ada juga buat dia kayak gitu. Sampai kayak kalau misalkan kamu bilang 1, 2, 3, aku tuh udah ada di situ kayak gitu. Saking loyalnya kamu gitu. Oke. Nah di sini kalau dilanjutin pun sepertinya kurang lebih sama ya. Bentar. Nah ini yang bagian refnya. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. Oke, dari sini tuh ini sama. Terus ini juga sama. Oke, yang berbeda, yang berbeda ini kan, if you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. Ketika kamu apa berputar-putar ya, kayak miring itu ya ketika kamu tidur tapi kamu nggak bisa tidur kayak gitu. Jadi kayak muter aja kayak gitu. Aku akan bernyanyi untukmu. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu supaya kamu bisa tidur. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Dan ketika kamu lupa bagaimana berartinya kamu untukku, jadi min itu di sini artinya berarti ya. Mm-mm. Kamu untukku kayak gitu. Aku akan mengingatkanmu setiap hari. Every day I will remind you. Setiap hari aku akan mengingatkanmu. Di sini juga you'll always have my shoulder when you cry. Kamu akan selalu memiliki bahuku ketika kamu apa namanya menangis. Jadi kamu eh, punya bahu untuk bersandar. Kamu tuh bisa loh mengandalkanku. Kamu tuh bisa loh berkeluh kesah ke aku kayak gitu. I'll never let go. Aku tidak akan melepaskannya. Never say goodbye. Tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Oke, mana tadi? Nafas lagi good. Nah, ini balik lagi deh ke ref lagi. Yeay, selesai. Oke, nah, from the song we can infer that friends help each other. Benarkah? Iya, benar ya. Pastilah mereka harus saling membantu ya satu sama lain. Nah, jadi yang sini yang satu benar nih, yang satu benar. Kemudian yang satu berarti yang mana aja? Yang A dan B. Oke. Oh, ini play and hang out together. Bermain dan jalan bareng. Ya bener, tapi nggak sesuai dengan songnya ya. Ya, oke. Karena kan kalian pasti kalau ngomongin temen doang pasti gitu ya. Tapi kita balik lagi harus apa? Sesuai sama song. Oke. Berarti yang nomor satu. Oke, kemudian number 3, learn counting 1, 2, 3 together. Belajar menghitung 1, 2, 3 bersama. Kurang tepat juga. Oke, memang ada countnya, tapi bukan itu maksudnya. Oke, care about each other feelings. Jadi peduli akan perasaan masing-masing ya. Benar ya, ini tepat ya. Oke, jadi yang jawabannya yang tepat adalah yang 1 dan 4. Oke, next. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there mean promising his friend can rely on the singer in every situation. Nah, rely on ini mirip dengan count on. Jadi bisa bersandar atau bisa mengandalkan ya tadi. Atau bergantung juga. Aku bisa bergantung pada si the singer gitu. Nah, in every situation. Yap. Oke, nomor 1 benar. And then the singer will help his friend immediately. Jadi penyanyinya itu tadi mau akan membantu temennya secara langsung nih. Ya itu juga dijelaskan dengan kayak kamu hitung aja 1, 2, 3 aku pasti di sana kayak gitu. Nah ini bener ya secara langsung. Nah tapi kalau yang 3 dan 4 gimana Miss? Coba kita cek ya. Promising to teach counting to his friend. Nah ini nggak tepat kan? Kamu janji untuk ngajarin
berhitung nih ke temennya. Jadi nggak temen, nggak salah, nggak bener ya, nggak salah. Ya, nggak tepat. Oke, number four, helping friends only three times. Nah, ini cuma 3 kali aja bantuin teman. Padahal itu bukan maksud dari liriknya. Ya. Salah ya. Jadi yang tepat adalah yang one and two. So the correct answer is A. Okay guys, I think that's all for today. I hope you guys understand what we have discussed today. Dan Miss juga ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah bantu jawab ya di kolom komentar di kolom komentar ya, di chat box yang ada di Zoom meeting hari ini. Semoga teman-teman bisa dapetin manfaatnya meskipun sedikit ya. And I hope juga kalian bisa sukses lah ASPD-nya ya. Oke, thank you so much for having me today and see you dengan tentor yang lainnya. Mungkin ya. Next, belajar bersama ASPD sama Bimbel Cahaya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.